Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Transformasi Digital Benchmark. Nah, ini anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Ikhwanul Alif Widianto dengan NIM 24021122 dan juga teman saya Salma Abdul Sobarun dengan NIM 24021147. Langsung langsung ke pembahasan yaitu di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, industri keuangan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Finsmart, sebuah startup fintech yang sedang berkembang, berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang cerdas, aman, dan personal melalui pemanfaatan teknologi terkini. Dalam upaya transformasi digital ini, Finsmart mengintegrasikan berbagai inovasi seperti AI atau artificial intelligence, machine learning, big data analysis, robotic process automation atau RPA, dan blockchain. Teknologi-teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan transaksi, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan personal. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana Finsmart memanfaatkan masing-masing teknologi tersebut dan tantangan yang mengikuti yang mungkin dihadapi serta dampaknya terhadap ekosistem fintech secara keseluruhan. Yang pertama yaitu artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML untuk rekomendasi investasi personal. Yang pertama fungsi AI dan ML. Yang pertama personalisasi otomatis, yaitu AI menganalisis profil resiko, preferensi, dan perilaku pengguna. Dan yang kedua, prediksi return, yaitu ML memprediksi performa aset berdasarkan data historis dan tren pasar. Dan yang ketiga, yaitu real time menggunakan algoritma rekomendasi seperti kolaboratif filtering. Terus yang selanjutnya yaitu tantangan implementasinya. Yang pertama, kualitas data. Jadi data harus akurat dan bebas bias. Dan yang kedua, regulasi dan etika, yaitu perlindungan privasi dan potensi diskriminasi algoritma. Yang ketiga yaitu model drift. Algoritma perlu diupdate karena pasar terus berubah. Dan ini yaitu sumbernya dari OJK dan yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu big data dan analisis untuk pengambilan keputusan. Nah, ini untuk manfaatnya, yang pertama, analisis pola transaksi, yaitu deteksi fraud lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua yaitu analisis pola transaksi, deteksi fraud lebih cepat dan akurat lagi. Terus yang manfaat yang ketiga yaitu prediksi tren bisnis, membantu manajemen mengambil keputusan strategis berbasis data. Terus yang selanjutnya yaitu tools dan teknologi. Adobe Spark, Power BI, dan yang kedua yaitu cloud data dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu tantangan, skabilitas sistem penyimpanan. Terus yang kedua perlindungan data pelanggan harus sesuai UU yang ada. Ini sumbernya yaitu dari Big Data Trends 2024 dan juga Harvard Business Review. Nah, ini untuk pembahasan yang ketiga yaitu robotic process automation atau RPA dalam proses transaksi. Manfaatnya yang pertama efisiensi waktu. Jadi transaksi yang dulunya manual bisa diproses otomatis selama 24 jam. Terus yang kedua yaitu akurasi tinggi, minim kesalahan input data. Yang ketiga skalabilitas mudah. Jadi RPA bisa di-scale secara kebutuhan. Lalu untuk resikonya RPA yaitu yang pertama ketergantungan teknologi.
Jadi jika sistem error, proses bisa terhenti. Terus yang kedua yaitu kurang fleksibel karena sulit beradaptasi untuk proses yang dinamis. Dan yang ketiga yaitu isu SDM, potensi pengurangan peran administrasi. Ini perlu reskilling. Ini sumbernya yaitu dari Global RPA Report 2023. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Salma Abdul Sobarus. Silakan. Untuk yang keempat, untuk keamanan dan transparansi keunggulan blockchain, yang pertama keamanan transaksi terenskripsi dan tidak dapat diubah atau immutable. Untuk yang kedua, transparansi, semua transaksi tercatat dalam dan dapat dilacak. Yang ketiga, desentralisasi, tidak ada satu pihak yang mengurus seluruh data. Untuk kendala teknis dan operasional. Yang pertama, skabilitas blockchain lambat, misal Bitcoin dan Ethereum. Yang kedua, biaya implementasi tinggi untuk integrasi ke sistem yang ada. Yang ketiga, Kompleksitas hukum di banyak negara sumbernya dari financial service. Untuk selanjutnya, kesimpulan atau bullet point, teknologi AI dan ML, personalisasi investasi berbasis data. Big data membantu analisis pola transaksi dan pengambilan keputusan strategis. RPA mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan. Blockchain tingkatkan dan transparan. Transaksi. Tantangan benchmark siaran. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usman.